Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mereview sebuah buku yang berjudul Berani Tidak Disukai. Buku yang berjudul Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga ini pertama kali diterbitkan di Jepang pada tahun 2013, yang kemudian diterbitkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2019, dan cetakan terakhirnya yaitu cetakan ke-16 yang terbit pada bulan Januari tahun 2022. Buku ini merupakan ekstraksi berbagai pemikiran serta ajaran filosofis dan psikologis Alfred Adler dengan teori psikologisnya yaitu individual psikologi. Buku ini berisikan percakapan 5 malam antara seorang pemuda dengan seorang filsuf. Seorang pemuda yang tiap malam mendatangi seorang filsuf hingga 5 malam berturut-turut untuk melontarkan berbagai pertanyaan tentang bagaimana manusia bisa meraih kebahagiaan, yang kemudian dijawab oleh jawaban-jawaban sederhana dari filsuf yang tidak berbelit-belit serta pertanyaan filosofis si pemuda. Sang filsuf percaya bahwa dunia dan kehidupan ini sangat sederhana, bahwa setiap manusia bisa meraih kebahagiaannya hanya dalam sekejap mata. Sang pemuda mendatangi filsuf karena ia merasa tidak puas dengan hidupnya. Ia ingin mencari tahu inti dari masalah yang dihadapinya. Karena menurut pemuda ini, dunia merupakan gumpalan kontradiksi yang carut-marut, dan dalam pandangannya, gagasan apapun tentang kebahagiaan adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Buku ini secara garis besar membahas 5 malam, yang tiap malamnya memiliki bahasan tersendiri. Malam pertama, buku ini membahas tentang menyangkal keberadaan trauma. Malam kedua, buku ini membahas mengenai semua persoalan adalah tentang hubungan interpersonal. Di malam ketiga, buku ini membahas mengenai menyisihkan tugas-tugas orang lain. Di malam keempat, buku ini membahas tentang di manakah pusat dunia ini, dan di malam terakhir, buku ini membahas tentang hidup dengan sungguh-sungguh di sini pada saat ini. Kita akan menemukan jawabannya yang secara garis besar berkata bahwa hidup bahagia itu bukanlah hal rumit, asal kita mampu mengubah pola pikir, membuang rasa ingin diakui yang motivasinya ingin mendapat pujian. Kita tidak hidup untuk semua harapan orang lain. Kita tidak akan pernah mengecap rasa bahagia jika semua komentar orang lain dijadikan beban yang wajib dituruti dan terlalu berpikir apa kata orang, merasa rendah diri yang akhirnya menimbulkan rasa tidak bahagia. Secara pribadi, menurut saya buku ini sangat menarik karena pembahasan yang disajikan dalam buku ini merupakan pembahasan yang sederhana tetapi sangat membuka wawasan kita tentang kehidupan, tentang kebahagiaan. Selain itu, juga dalam buku ini membahas tentang teori individual psikologi yang secara pribadi berkaitan dengan apa yang saya sedang pelajari di jurusan yang saya ambil. Yang kebetulan saat ini juga ada satu mata kuliah yang sedang membahas tentang individual psikologinya Alfred Adler. Terakhir, buku ini memberikan pelajaran berharga tentang hidup, bahwa manusia tidak dikendalikan oleh masa lalu, dan hidup bukan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Kebahagiaan dimulai dari cara kita mencintai diri kita sendiri, dan kita bisa menemukan kebahagiaan melalui kemampuan menerima diri dan keberanian. Bahagia berawal dari pikiran kita, maka singkirkan yang tidak penting dalam pikiran kita dan berbahagialah sekarang juga. Sekian review buku mengenai Berani Tidak Disukai yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.